Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konflik atau kekerasan dan perdamaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kekerasan atau konflik. Ketika kita mendengar kata konflik, mungkin yang terlintas di kepala kita adalah mengenai tindakan kekerasan. Padahal, tidak semua konflik itu berwujud kekerasan. Perselisihan atau sengketa individu juga bisa disebut sebagai konflik. Antara konflik dan kekerasan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak akan ada kekerasan tanpa diawali sebuah konflik. Meskipun begitu, gejala konflik tidak mesti berujung pada kekerasan. Kekerasan akan terjadi apabila konflik yang dialami oleh pihak-pihak tertentu di dalamnya tidak dapat menyelesaikan konflik yang telah mereka buat sebelumnya. Dalam buku pengantar ringkas sosiologi karya L.I.M. Setiadi dijelaskan bahwa ada dua pengertian tentang kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan dalam arti sempit. Kekerasan dalam arti sempit ini merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri atau fisik seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Yang kedua adalah kekerasan dalam arti luas. Kekerasan dalam arti luas ini merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikolog yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kekerasan. Nah, dalam buku pengantar sosiologi konflik tahun 2009 karya Nofri Susan dijelaskan ada beberapa jenis kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini adalah kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya yaitu tidak dilibatkannya peran masyarakat Papua di dalam industri freeport dengan alasan tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang memadai untuk industri ini. Karena tidak bisa mengakses pekerjaan dalam industri freeport ini, maka masyarakat Papua tidak memiliki penghasilan yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan mereka seperti pendidikan dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu kekerasan langsung. Kekerasan langsung ini bisa dilihat pada kasus pemukulan seorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka parah pada tubuh. Kekerasan ini langsung bisa juga menjadi ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis. Contohnya adalah yang terjadi di Indonesia yaitu kekerasan antara etnis Dayak Madura di Kalimantan. Demikian wartawan, kekerasan antar etnis Ambon Kristen dan BPM Muslim dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kekerasan budaya. Kekerasan budaya ini merupakan pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sumber kekerasan budaya ini bisa bersumber dari etnisitas, agama, maupun ideologi. Contoh kekerasan budaya adalah persepsi masyarakat terhadap etnis Cina. Masyarakat menganggap bahwa etnis Cina itu dipersepsikan atau dianggap pelit, kurang bisa bersosialisasi, hanya mau bekerja sama dengan etnis mereka sendiri, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah kekerasan model Littke. Robert F. Littke ini membuat sebuah skema definisi kekerasan pada dimensi fisik dan psikologis serta personal dan institusional. Kekerasan personal pada dimensi fisik dapat berupa pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan. Sedangkan kekerasan personal dalam dimensi psikologis dapat berupa paternalisme, ancaman personal, dan pembunuhan karakter. Sementara itu, kekerasan institusional itu dapat terjadi pada kerusuhan terorisme dan perang. Sedangkan kekerasan institusional pada dimensi psikologis dapat berupa perbudakan, rasialisme, dan seksis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perdamaian. Tujuan utama dari resolusi konflik adalah terciptanya sebuah perdamaian. Pada dasarnya tidak ada manusia yang ingin terlibat di dalam sebuah konflik. Setiap manusia pasti menginginkan terciptanya perdamaian. Dilansir dari buku Kajian Konflik dan Perdamaian, karya Ana Agung dan Nabila Saban, perdamaian adalah suatu kondisi di mana masyarakat bisa secara berdampingan meskipun masyarakat tersebut mempunyai perbedaan. Berbicara tentang konsep perdamaian tidak bisa dilepaskan dari
kontribusi pemikiran tokoh studi perdamaian dan konflik, yaitu Johan Galtung. Lalu apa saja sih jenis-jenis perdamaian? Dalam buku pengantar sosiologi konflik pada tahun 2009, karya Nofri Susan dijelaskan ada dua perdamaian menurut Johan Galtung, yaitu yang pertama adalah perdamaian positif. Perdamaian positif adalah terpenuhinya rasa aman dan rasa keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama oleh struktur sosial. Perdamaian positif ini bisa tercipta ketika adanya suatu penyelesaian konflik yang demokratis dan non-koersif, adanya keadilan sosial, dan adanya pembagian politik yang luas. Di dalam sebuah kehidupan pasti ada positif dan negatif. Nah, yang kedua adalah jenis perdamaian yang negatif. Perdamaian negatif adalah sebuah kondisi damai yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua belah pihak atau lebih, ketiadaan asimetri ketakutan, dan ketiadaan kekerasan, serta ketiadaan pembenturan kepentingan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam perdamaian negatif adalah ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi masih belum terselesaikan. Apabila kedua hal tersebut masih tercipta, maka akan terciptanya sebuah perdamaian negatif. Tetapi apabila kedua hal tersebut bisa diselesaikan, maka hal tersebut akan menciptakan perdamaian yang positif. Sekian penjelasan saya mengenai kekerasan dan perdamaian. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya.